Siswa bisa saja bosan saat guru mengajar. Dan parahnya lagi, mungkin saja mereka tidak peduli terhadap gurunya. Beneran? Apalagi ini kan BDR ya. Belajar dari rumah. Tenang saja, guru tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Hari ini saya akan membagikan 4 rahasia pembelajaran online efektif bersama Mr. Felix di Fabulous Class. So, let's get started. Hal penting yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana guru bisa menyampaikan materi sesederhana mungkin. Jadi simplicity is the key. Kenapa? Karena tantangan terbesar guru saat ini adalah kita tidak lagi berada dalam satu ruangan bersama siswa. Dan ketika memberikan soal atau tugas dan anak tersebut mengalami kesulitan, kita bisa langsung menghampirinya dan selesai. Masalah selesai. Namun tidak untuk saat ini. Karena siswa ada di rumah, guru ada di rumah. Jadi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu membuat sederhana informasi atau penyampaian materi kita kepada siswa. Namun perlu diketahui, dengan sesederhana materi tersebut bukan berarti kita membuatnya dengan mudah. Justru itu akan dibutuhkan kerja keras untuk guru membuat materi dengan sederhana. Namun itu bisa membuat siswa paham akan pelajaran tersebut. Dan pembelajaran jarak jauh mendorong guru untuk bisa berpikir bagaimana bisa lebih ringkas dalam menyampaikan informasi baru kepada siswa. Hal yang kedua adalah bagaimana guru memaksimalkan LMS atau Learning Management System yang sudah biasa kita pakai seperti Google Classroom, Teams, dan masih banyak lagi. Dengan memaksimalkan LMS, diharapkan siswa dapat mengikuti informasi ataupun materi sederhana yang tadi kita sudah bicarakan dengan mudah. Kita tahu bahwa banyak sekali LMS menawarkan hal yang sama, menawarkan servis yang sama, namun guru perlu menekankan satu hal. Ketika satu LMS bisa kita gunakan setiap hari. Kenapa? Dengan menggunakan satu Learning Management System, kita bisa membuat siswa lebih nyaman dan lebih fasih dalam menggunakannya. Karena kita tahu bahwa simplicity and familiarity are invaluable. Mengisi gap antara siswa dan guru bisa semakin sulit jika guru tidak cepat untuk memberikan instruksi yang dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran online. Oleh karenanya, guru dalam pembelajaran jarak jauh berharap dan mempersiapkan siswa untuk belajar mandiri. Namun, guru juga harus menyiapkan kerangka yang jelas bagaimana siswa belajar mandiri. Yang ketiga adalah efisiensi dalam merancang pembelajaran jarak jauh. Detail dalam sebuah perencanaan sangatlah penting. Bahkan saat membuat video ini pun, saya menyiapkan setiap kata-kata yang ingin saya katakan. Perlu kita sadari bahwa guru pun tidak terlepas dari kesalahan dan perlu waktu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam mengelola waktu yang efektif, guru bisa mendorong siswa untuk bisa aktif dalam mengerjakan proyek bersama keluarga, ketimbang mereka harus mendapat tugas yang terlalu banyak dan membuat pikiran mereka tidak ada yang bisa diingat. Dengan demikian, siswa bisa terlibat secara aktif dan mendapatkan manfaat yang lebih dari pembelajaran secara online. Dan hal yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga relasi dengan siswa. Hal yang paling dirindukan oleh siswa adalah ketika mereka bisa menyapa guru, mengobrol dengan teman, ataupun saat istirahat mereka sharing hobi mereka. Jadi meskipun kita secara online, komunikasi dan hubungan itu harus terus dijaga. Seperti apa caranya? Kita bisa menggunakan platform Zoom untuk berbicara secara personal kepada siswa, atau media lainnya seperti email, video call, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan cara ini, siswa akan melihat bahwa guru ini peduli terhadap siswanya. Perlu diingat bahwa menumbuhkan pembelajaran jarak jauh yang menarik itu tidaklah mudah. Diperlukan kesabaran dan kita harus lakukan itu step by step hingga akhirnya kita melihat hasilnya kelak. Jadi untuk para guru, stay positive,
stay healthy, and you can do it. Ya, demikian video hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman suka, silakan hit the like button down below, favorite, share, and subscribe, and see ya.